Apalagi? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hati kita berbicara, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Insya Allah kalau ini kita lakukan ketika sholat akan timbul kekhusyuan. Kenapa? Otak kita nggak akan berpikir kemana-mana. Ya. Coba ketika imam baca kita nggak tahu arti, kemudian hanya mendengarkan. Ketika kuping mendengar, kebanyakan mata kita melayang kemana-mana. Ada bacaan ini kita baca, ada yang ini kita lihat, bahkan hati kita kadang-kadang masih teringat, ya, bernostalgia dengan perkara-perkara yang kita kerjakan sebelum kita sholat. Yang sebelum sholat lagi bisnis, pas sholat bisnis dibawa ketika sholat. Lagi sholat ingat sama bisnis. Ya, sebelum sholat, ya, bertemu sang kekasih. Ketika sholat dibawa sang kekasih dalam sholatnya. Ya, awas. Ini akan mengganggu konsentrasi kita ketika sedang melaksanakan sholat. Ingat para sahabat, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, waman tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu adalah tiang agama. Siapa orang yang mendirikan sholat, berarti dia telah mendirikan agama. Dan siapa orang yang meninggalkan sholat, berarti dia telah meruntuhkan ataupun merobohkan agama. Ya. Bahkan Nabi memberikan satu peringatan yang sangat keras. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka kafirlah dia dengan nyata. Masya Allah. Jadi kalau kita lihat orang kafir, ya, bukan orang-orang hanya orang-orang non-muslim, bukan. Kita pun yang orang Islam, kalau meninggalkan sholat, berarti kita telah berubah menjadi orang-orang kafir. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Baik para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya kita memahami dan tahu tentang ilmu-ilmu yang berkaitan tentang ibadah. Kenapa? Karena siapa orang yang beramal, siapa orang yang beribadah tanpa tahu ilmunya, tanpa didasari dengan ilmu, maka amalnya tertolak, tidak diterima. Jangan sampai kita asik sholat, ternyata kita dikatakan celaka. Kenapa? Allah sudah jelas-jelas memberikan sebuah peringatan, fawailul lil musallin. Maka celakalah buat orang-orang yang sholat. Coba kita renungkan. Di sini Allah memberikan sebuah pelajaran kepada kita semua. Orang yang sholat saja masih dikatakan celaka. Bagaimana yang tidak sholat? Ya. Bagaimana sih orang yang sholat bisa dikatakan celaka? Pertama, mereka melaksanakan sholat tapi ria. Ya, ria. Karena ingin dipuji oleh manusia. Sholat lagi di rumah mertua, sholat terrajin banget baca surahnya yang panjang-panjang. Tetapi kalau sendirian berbeda, sholat ngetrek. Masya Allah, sholatnya ngetrek. Ya. Ini bagian daripada melalaikan sholat. Jadi kata Allah, fawailul lil musallin, maka celakalah buat orang-orang yang sholat. Orang yang sholat dikatakan celaka, yaitu orang-orang yang lalai. Dan salah satu orang yang melalaikan sholat adalah orang yang suka menunda-nunda waktu sholat. Kenapa? Inna sholata, sesungguhnya sholat itu adalah merupakan satu kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Kitabam mauquta. Ya. Waktunya telah ditentukan oleh Allah. Asar misalnya jam 3 lewat berapa? Misalnya sekarang jam 3 lewat 20 atau 19 menit. Berarti jam 3 ataupun waktu asar kurang 15 menit, kita sudah harus siap-siap. Jadi menunggu waktu sholat sebagaimana kita menunggu kereta. Misalnya kita mau naik kereta jam 6. Ya, nggak mungkin kita datang jam setengah 7, akan tertinggal kereta. Ya, paling tidak jam 5 atau setengah 6 kita sudah berada di stasiun kereta. Maka kita nanti akan dapat kereta yang jam 6. Begitupun sholat. Sholat asar jam 3 lewat, jam 3 pas kita sudah berada di masjid.
Subuh jam 4 lewat sampai setengah 5, berarti jam 4 kita sudah berangkat bersiap-siap untuk melaksanakan sholat subuh. Ya, kenapa? Orang yang suka menunda-nunda waktu sholat dikatakan celaka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang beruntung dan bisa melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Baik para pemirsa, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu sebagai sebuah kesimpulan dari beberapa perkara yang telah kami paparkan, maka penting untuk kita semua, ayo sama-sama kita perbaiki kualitas ibadah sholat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara hadirkan Allah ketika sholat, paham tentang surah yang kita baca, dan kemudian ayo pakailah pakaian yang indah, yang wangi ketika melaksanakan sholat. Insya Allah sholat kita benar-benar menjadi sholat yang dikatakan khusyuk dan mendapatkan kedudukan yang mulia tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bil wasilah kesempurnaan sholat yang telah kita lakukan sampai akhirnya Allah terima seluruh rangkaian ibadah-ibadah kita yang lain. Zakat kita diterima, sedekah kita diterima, umroh dan haji kita pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk senantiasa istiqomah melaksanakan sholat yang 5 waktu, ya. Zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Dan selanjutnya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Wafat ketika sedang dalam keadaan sholat, wafat ketika sedang bersujud, wafat ketika sedang ruku, wafat ketika sedang dalam melaksanakan sholat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mudah-mudahan uraian singkat ini ada manfaatnya. Yang benar dari Allah dan yang salah semata-mata kekhilafan diri Al-Fakir sendiri. Wallahul muwaffiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.